Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini di penghujung bulan Januari ya. Eh, Kita akan melanjutkan pengajaran dari Pak Seto dengan topik hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Malam hari ini sesi ketiga. Ya. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa. Silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang sekali dapat bertemu lagi. Nah, saya ditunjuk lagi untuk berdoa ya. Bukan mau saya, tapi dari Bu Ivon, dari Manato ya. Terima kasih. Oke, videonya saya nggak hidupin ya. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, di mana kami diberi ruang dan waktu untuk berkarya dalam kehidupan ini. Dan pada malam hari ini kami bersyukur bahwa dapat kami berkumpul kembali dalam pengajaran dari Pak Seto tentang sabdamu, dan kami ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Ya Bapak, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami. Berkatilah kami semua yang ada di Zoom ini saat ini. Meskipun baru 19, tapi kami percaya masih banyak yang on the way. Dan kami mohon supaya Zoom segala pelengkap untuk online ini dapat berjalan yang baik. Dan sekali lagi, khususnya kepada Pak Seto, kami mohon agar Engkau utus roh-Mu sehingga apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Sudah dapat materi untuk APP yang Kak Aji? Belum ya? Belum. Temanya kan tentang kesejahteraan bersama ini. Oh iya. Tema APP. Peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, kemudian kalau dilihat keseluruhan isinya, tidak banyak teks Alkitab yang dibahas, dan kemudian kalau bicara apa adanya, inspirasinya bukan dari Alkitab malahan, karena yang didiskusikan atau yang dijadikan materi untuk pembicaraan itu dari ya kisah-kisah ya. Nah, kemudian materi di APP itu tidak seluas yang kita diskusikan di pertemuan-pertemuan kita ini ya. Karena ada banyak aspek yang bisa dikatakan tidak didiskusikan di APP. Misalnya kalau di pertemuan yang lalu belajar dari orang Israel gitu ya. Orang Israel budak, kemudian diselamatkan. Sesudah itu diberi tanah. Itu kan sama dengan mengatakan kesejahteraan yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Allah
itu adalah pemberian Allah. Karena itu orang dipanggil, diajak, diingatkan untuk bersyukur. Persembahan kepada Allah itu merupakan bentuk pengakuan bahwa yang dimiliki oleh orang Israel itu adalah pemberian Allah. Pengakuan ya. Jadi ada bentuk pengakuan. Yang saya miliki memang datang dari Allah. Dan kemudian sekaligus itu mengungkapkan syukur. Nah, aspek itu nggak ada. Kalau nanti silahkan periksa di APB. Nah, kemudian malam hari ini yang akan kita diskusikan, masih nyambung, ini kita masih membahas apa yang ada di dalam Taurat ya. Karena tanah Kanaan itu adalah pemberian dari Allah yang menghendaki kesejahteraan orang Israel, lalu bagaimana sikap orang Israel terhadap tanah ini? Nanti kalau diringkas, satu, hasilnya digunakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Kemudian yang kedua, tanah ini harus dirawat. Harus dirawat. Kemudian yang ketiga, tanah ini tidak boleh dialihkan dalam arti dijual kepada orang lain. Jadi ada begitu banyak aspek ternyata Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kelimpahan dalam kehidupan, kemudian juga ini kesejahteraan. Dan ini baru dua unsur yang kita lihat dan kita baru melihat yang ada di Taurat ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau dikatakan atau nasihat atau sarannya itu adalah menolong orang-orang yang berkekurangan, itu berarti yang mendapatkan tugas atau perhatian itu adalah orang-orang yang nggak kekurangan tuh. Bapak Ibu perhatikan orang-orang miskin. Kalau Bapak Ibu miskin bisa memperhatikan orang-orang miskin. Nah, apakah kemudian kalau gereja itu mengatakan perhatikan orang-orang miskin, berarti anggota gereja itu nggak ada yang miskin? Nah, bagaimana dengan anggota gereja yang secara ekonomi berkekurangan? Apa pengandaiannya seringkali yang miskin dibantu nanti Bapak Ibu periksa sendiri di APB ya. Tapi kemudian bagaimana supaya yang berkekurangan, supaya yang miskin itu keluar dari kemiskinan? Mereka sendiri harus buat apa? Itu yang rupanya atau tampaknya tidak mendapat perhatian juga. Tapi nanti dalam pertemuan kita yang berikut-berikutnya kita akan memberi perhatian ini. Jadi orang juga harus ini ya, menghindarkan diri supaya hidupnya tidak menderita. Nanti kalau belajar dari kitab kebijaksanaan, khususnya kitab Amsal, dan juga kembali ke kitab Kejadian, Bapak Ibu, semua orang diajak untuk bekerja. Memang kalau kita bicara tentang kemiskinan itu bisa bermacam-macam sebabnya kan ya. Tapi yang perlu dilakukan adalah menghindarkan diri supaya tidak hidup dalam kesusahan, supaya tidak hidup dalam kekurangan. Ingat pembicaraan kita di bagian pendahuluan, Tuhan Yesus tidak meminta kita hiduplah dalam kekurangan, kalau ada yang memberi kamu terimalah. Enggak, Tuhan tidak mengatakan begitu. Jadi kalau bicara tentang apa yang ada di dalam gereja, tidak bisa Bapak Ibu kita menyeragamkan semua anggota sudah sejahtera, karena itu harus menolong yang kurang sejahtera. Nah, bagaimana yang kurang sejahtera? Atau bagaimana dengan ini? Bagaimana orang harus mempersiapkan kehidupan supaya hidupnya
tidak berkekurangan. Nah, itu nggak didiskusikan kalau itu. Baik, nah, nanti silahkan atur sendiri urusan dengan apa itu APB karena kita tidak mendiskusikan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu dalam pertemuan-pertemuan kita ini melihat secara lebih luas, lebih menyeluruh tentang ini apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab tentang kesejahteraan, tentang hidup sejahtera. Nah, baik, sekarang begini, yang malam ini kita akan diskusikan itu adalah orang Israel dulunya budak. Mereka dibebaskan dari perbudakan. Nah, Allah tidak menghendaki mereka terus menderita sebagai budak. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengaruniakan, memberikan kepada mereka tanah. Ya, tanah. Tanah itu harus mereka rawat, mereka olah, sehingga mereka mendapatkan hasil untuk penghidupannya. Sebagian dari hasilnya itu digunakan untuk ini menyampaikan syukur ataupun juga menyampaikan pengakuan bahwa Allah adalah pemberi tanah. Nah, itu yang mereka menggunakannya untuk jadi mereka membawa sebagian, mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu ungkapan syukur, itu bentuk pengakuan bahwa Allah adalah yang memberikan tanah itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau Allah itu sudah berlaku baik kepada mereka, Allah sudah berlaku baik kepada mereka, lalu apa yang harus dilakukan? Sekarang, Bapak Ibu silahkan begini, membuka lebih dulu kitab Ulangan bab 6. Ulangan bab 6. Lalu mulai dari ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umur. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Yahweh Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di negeri yang diberikan oleh Allah, mereka diingatkan supaya hidup sebagai orang yang takut akan Allah. Lalu ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kita nggak usah repot-repot dengan macam-macam hal, cukup mengingat. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan ada 2 hukum yang utama di dalam Taurat. Yang pertama itu adalah kasih kepada Allah, ini yang sedang kita lihat, Ulangan bab 6 ayat 5. Dan nanti yang kedua, kasih kepada sesama. Nah, di ayat 6 sampai dengan 9, ini peringatan, perintah untuk mengasihi Allah ini harus mereka perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai mereka, anak cucu mereka lupa akan perintah ini. Nah, kemudian sekarang, bagaimana mengasihi Allah itu? Ayat 10 ya. Maka apabila Yahweh Allahmu telah membawa engkau
masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Yahweh Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Peringatannya sederhana kan? Kalau mau mengasihi Allah, ingat ya, kalau nanti Yahweh sudah memberikan tanah, kamu sudah hidup di situ dalam kelimpahan, di tanah yang diberikan Yahweh, dan kelimpahan itu sendiri datangnya dari Yahweh, maka ingat ya, jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan itu bagaimana? Yang memberikan tanah ini kan Yahweh. Yang membawa mereka keluar dari Mesir dan mendudukkan mereka di tanah itu adalah Yahweh. Nah, di tanah Kanaan itu ada banyak bangsa. Ada banyak orang yang ada di situ, dan mereka menyembah dewa-dewi. Maka, melupakan Tuhan, itu bisa berarti meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Allah bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan. Itu melupakan Yahweh itu begitu. Konsekuensinya apa kalau itu terjadi? Tanah Yahweh. Hasil kalau begitu milik Yahweh juga. Tapi diberikan kepada orang Israel. Kalau mereka sampai menyembah dewa-dewi Kanaan, itu berarti mereka mengambil hasil tanah Yahweh dan mempersembahkannya kepada dewa-dewi. Ini kesalahan yang bisa dikatakan serius. Yahweh memberikan mereka tanah supaya mereka hidup sejahtera, tapi mereka malah menggunakannya untuk menyembah, menunjukkan bakti kepada dewa-dewi. Harusnya seperti yang sudah kita lihat di pertemuan yang pertama, yang kedua, gunakan hasilnya untuk menyembah Yahweh. Persembahkan hasilnya kepada Yahweh. Persembahan kepada dewa-dewi, jelas ini bentuk apa nyebutnya ya. Bukan sekedar melupakan ya. Tapi ini juga bisa merupakan bentuk pengkhianatan kepada Tuhan. Nah, perhatikan ke ayat 10. Ya. Ini kan kalau nanti Yahweh sudah memberikan kepadamu kota yang besar yang tidak kau dirikan. Kemudian dia juga akan memberikan rumah isinya barang-barang baik. Ada sumur yang tidak perlu mereka gali, ada kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak mereka tanami. Mereka tinggal menerimanya dari Tuhan gitu ya. Mereka terimanya ini dari Tuhan. Jangan sampai kelimpahan yang mereka miliki, kelimpahan yang diberikan oleh Allah, justru membuat mereka lupa akan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, dengan mudah kita langsung bisa belajar kan? Belajar apa? Mana yang lebih membuat orang lupa Tuhan? Mana yang lebih cepat membuat orang lupa dengan Tuhan? Kekurangan atau kelebihan? Kegembiraan atau kesedihan?
kekayaan atau kemiskinan. Nah, dari kata-kata yang disampaikan di Ulangan bab 6 ini, kita sendiri bisa segera, bisa langsung belajar gitu ya. Jangan sampai kelimpahan kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada kita justru membuat kita lupa kepadanya. Yang sangat serius perlu diperhatikan adalah yang saya miliki, ya, itu adalah pemberian dari Allah. Kalau sampai saya melupakan bahwa yang saya miliki itu adalah pemberian Allah, maka ya saya bisa saja mengabaikan Tuhan. Saya bisa tidak peduli dengan Tuhan. Karena apa? Semua yang saya miliki memang milik saya, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ini peringatan atau yang kita bisa pelajari dari situ. Kemudian silahkan ke ini, bab 8. Bab 8, coba lihat ke ayat yang sederhana saja ya. 7. Sebab Yahweh Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak berhemat. Ya. Lalu ayat 10. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Allahmu karena negeri yang diberikannya kepadamu. Ini yang harusnya dilakukan. 11. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Yahweh Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya. Ini keterangan sudah mulai lebih luas lagi. Jangan sampai ini melupakan Tuhan. Itu juga bisa berarti mengabaikan apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Allah. 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun, dan seterusnya. Nah, kemudian melupakan, kembali lagi ya, ini bisa berarti satu, mengabaikan atau meninggalkan Yahweh, beribadah kepada dewa-dewi Kanaan. Kemudian yang kedua, mengabaikan perintah dan ketetapan dari Tuhan. Nah, sekarang baru ke kitab Imamat. Ya, silahkan ke kitab Imamat, bab ini 19. Bapak Ibu sudah pasti hafal dengan teks ini. Ya. Ini juga, kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. 19:18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Nah, mengasihi sesama, tidak menaruh dendam, itu atau berlaku adil di pengadilan, itu mengasihi sesama. Tapi kita akan memperhatikan secara khusus kasih kepada sesama dalam urusan kesejahteraan. Ini yang kita coba lihat sekarang. Jadi mengasihi sesama, tetapi urusannya berkaitan dengan kesejahteraan. Kita lihat contoh ya.
Silahkan kembali ke kitab Ulangan. Silahkan kembali ke kitab Ulangan. Silahkan ke bab 15. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan pembebasan hutang, tunggu dulu. Tapi lihat ke ayat 7. Ulangan 15, mulai dari ayat 7 ya. Jika sekiranya di antaramu ada seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Yahweh tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Lalu apa yang harus dilakukan? 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Yahweh Allahmu akan memberkati engkau dalam segala usaha, segala pekerjaan dan dalam segala usaha. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri. Nah, ini kita melihat contoh yang lebih jelas ini ya. Jadi di negeri yang diberikan oleh Tuhan, mereka harus bekerja, berusaha, dan seterusnya. Tapi kalau mereka menemukan di antara saudara-saudara mereka, itu ada yang miskin, maka yang harus dilakukan adalah membuka tangan lebar-lebar dan kemudian memberi pinjaman. Kalau ayat 10, memberi dengan limpah dan memberinya tidak dengan berduka cita. Ini yang harus dilakukan. Kalau di antara mereka ada yang berkekurangan, bantu. Dan membantunya bukan dengan mengeluh, ya, bukan dengan mengeluh, tetapi ya sebaliknya harus dengan suasana yang gembira, gitu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh dilakukan juga, Bapak Ibu begini, saya memang belum paham tentang kalau ditanya tahun berapa, itu tahun apa, saya nggak tahu. Tapi ada peringatan, tahun ke-7 itu adalah tahun penghapusan hutang. Ya udah, kembali aja ke ayat 1, bab 15 ayat 1. Pada akhir 7 tahun engkau haruslah mengadakan penghapusan hutang. Itu yang saya maksudkan. Tahun ke-7 itu tahun berapa saja itu. Ya. Ayat 2. Inilah cara penghapusan. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesama. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan.
Tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Kalau ada seorang saudara yang meminjam, maka kemudian kalau sampai melewati atau ketika masuk tahun ke-7, maka hutang-hutang itu tidak dihitung lagi, tidak diperhatikan lagi. Dianggap sudah lunas. Tapi nanti ada kemungkinan ada yang menyebutnya merasa sayang untuk mengeluarkan uang untuk membantu saudaranya. Lihat ayat 9. Perhatian, jangan timbul pikiran dursila. Sebentar lagi ini tahun ke-7 ya, tahun penghapusan penghapusan hutang. Kalau ada saudara yang mau minjam, wah, ini alamat nggak bakal kembali pinjaman. Jadi kalau tahun depan itu adalah tahun penghapusan hutang, lalu sekarang ada yang datang meminjam, saya tidak perlu berikan. Kenapa? Ini sebentar lagi masuk tahun penghapusan hutang, duit saya nggak akan kembali. Nah, dalam teks ini tadi diingatkan, jangan sampai yang seperti itu terjadi. Mau dekat, mau jauh dengan tahun penghapusan hutang, beri kepada saudaramu dengan limpah. Buka tanganmu lebar-lebar. Tujuannya untuk apa? Bapak Ibu kembali ke ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Sebab Yahweh akan memberkati engkau di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Tujuannya itu. Tapi kayaknya kok dibantah sendiri ya di ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya ada dalam negeri itu. Karena itu perintah untuk membuka tangan lebar-lebar itu terus disampaikan. Jadi ini contoh bagaimana Bapak Ibu orang Israel yang sudah dikasih Allah dipanggil untuk mengasihi sesama. Dan dalam urusan ekonomi, urusan kesejahteraan dan kemiskinan, maka kasih kepada sesama itu diwujudkan dengan memberi pinjaman. Dan pada waktunya mereka harus juga ini membebaskan hutang-hutang. Nah, kemudian kita lihat yang lebih luas lagi, yang lebih jauh dari ini. Bapak Ibu sekarang tolong ke kitab Imamat. Oh, tunggu dulu. Ini ada hukum yang perlu kita perhatikan ini. Ulangan 23 ayat 24 ayat 24-25. Ulangan 23 ayat 24-25. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusan. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tangan, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Ada yang melakukan hukum ini secara harafiah? Ini dulu berlaku di kampung sawah. Dulu ketika pohon rambutan masih banyak, ketika pohon kecapi masih banyak, boleh ambil, tapi jangan bawa karung ya. Boleh ambil rambutan, kecapi, ambil saja, apalagi kecapi. Tapi jangan dibawain karung, jangan dihabisin semua yang ada di pohon. Dasarnya lain, supaya yang lain juga kebagian. Enggak.
nggak perlu bayar. Orang ambil rambutan pun biasa saja, nggak akan ada yang marah karena limpah banyak. Nah, tapi kalau sekarang, Bapak Ibu, pahami itu coba, ada nggak yang melakukan hukum ini secara harafiah? Orang-orang yang suka mengatakan bahwa di gereja Katolik yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan dalam kitab suci, perhatiin saja, yang suka ngomong kayak gitu itu melakukan hukum di dalam Alkitab sepenuhnya apa enggak. Kalau mereka mengatakan kami melakukan hukum yang ada di dalam Alkitab, suruh lakukan yang seperti ini. Suruh lakukan hukum yang tertulis di Ulangan 24-25. Nah, bagaimana? Ini yang itu udah, itu tambahan saja ya. Tapi bagaimana memahami apa yang tertulis di sini? Orang yang punya ladang gandum, punya kebun anggur. Nah, Bapak Ibu, kota-kota di zaman kuno itu terpisah satu dengan yang lain. Kota A ada di atas bukit, letaknya jauh dari kota B yang ada di atas bukit yang lain lagi. Tanah, pertanian, perkebunan, itu ada di luar kota. Orang bisa bepergian jauh. Kalau di Perjanjian Baru, Galilea, Yudea, itu sudah perjalanan jauh. Memangnya nggak bisa bawa bekal? Bisa orang bawa bekal. Dan itu biasa saja kalau orang mau pergi bawa bekal. Bapak Ibu, di dapur ada kismis nggak? Dari zaman kuno di Israel sudah ada kismis. Untuk apa? Kismis itu kan buah yang diawetkan kan ya. Dan ini salah satu bahan makanan yang dipakai untuk perjalanan. Tapi bisa orang melakukan perjalanan, ya bekalnya nggak banyak, habis di jalan. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ambil anggur di kebun anggur yang ada. Ambil gandum yang di ladang yang kamu lewati. Makan. Sampai kenyang. Habis itu lanjutkan perjalanan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, orang yang punya kebun anggur, orang yang punya ladang gandum, itu bisa mengasihi, bisa menolong sesama mereka yang sedang dalam perjalanan tanpa dia sendiri ketemu dengan orang yang dia tolong. Jadi pemilik kebun anggur itu sudah memberikan anggur untuk para orang-orang yang melakukan perjalanan. Pemilik ladang gandum sudah mengasihi, sudah melakukan yang baik, sudah menolong orang-orang dalam perjalanan, yang sedang dalam perjalanan, supaya mereka punya tenaga untuk melanjutkan perjalanannya. Maksud hukumnya begitu. Jadi bukan ya, nggak boleh nggak boleh pakai sabit kan? Nah, hari ini saya ke ladang gandum si A. Saya ambil gandum sekian, bawa pulang, lalu saya masak, punya roti untuk makan. Besok lagi ke ladang yang sama, gandumnya dibawa pulang, terus dimasak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini adalah cara mengasihi sesama yang sedang dalam perjalanan. Terus, yang berikutnya, ke 23, Ulangan 23, ayat 19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga.
supaya Yahweh Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Nih, pinjam uang harus mengembalikan dengan bunga. Pinjam barang juga mengembalikan dengan bunga. Itu kebiasaan orang zaman kuno ya. Jadi pinjam gandum berapa 10 takar, nanti ketika mengembalikan jadi 12 takar. Di sini disampaikan peringatan, jangan lakukan yang seperti itu. Jangan lakukan yang seperti itu. Semuanya akan kembali ke awal. Ini tanah pemberian Tuhan, kamu bisa mendapatkan penghasilan di negeri ini karena tanah yang diberikan oleh Tuhan ini. Jadi, kasihi sesama. Kalau ada sesama yang harus pinjam gandum untuk makan, beri pinjaman. Jangan memikirkan, jangan lakukan, kamu ngambil bunga dari pinjaman itu. Nah, ini contoh bagaimana orang menggunakan di dalam Taurat, itu orang diingatkan untuk menggunakan harta mereka bagi ini, untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nanti sebenarnya perpuluhan itu antara lain juga digunakan untuk itu. Untuk Lewi, iya, tapi juga untuk orang-orang miskin. Untuk orang-orang miskin. Nah, kemudian sekarang ke Imamat yang 25 tadi ya. Imamat bab 25. Tadi tahun ke-7 itu tahun Sabat ya, tahun penghapusan hutang yang diulangan berapa tadi ya? 15 ya. Nah, sekarang Imamat 25. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu tahun Sabat. Masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Yahweh. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, budakmu perempuan, orang upahan, orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanah, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Ini tahun Sabat. Bukan hanya manusia yang perlu perhentian. Bukan hanya manusia yang diberi perhentian di hari Sabat, hari yang ke-7, tanah pun diberi Sabat. Berhenti. Jadi bisa digambarkan atau sebagai personifikasi, tanah itu juga bekerja gitu. Tanah itu juga bekerja. Kalau mereka punya ladang gandum,
Nanti di tahun yang ke-7 udah dibiarkan saja. Kalau ada bulir gandum yang tumbuh, udah dibiarkan. Nggak usah diurus. Dibiarkan tumbuh apa adanya. Kemudian yang punya kebun anggur, kalau pohon anggur kan tetap dibiarkan hidup. Tapi kalau pas tahun sabar, udah dibiarin. Nggak usah dirantingi. Bapak Ibu tahu peran memotong ranting-ranting ini kan? Gini, kalau di urusan nanam buah, misalnya yang saya pernah tahu dulu ya, kalau di pohon apel, di satu tangkai, itu ada banyak apel, apa itu? Ya, apel yang kecil-kecil, maka buahnya dikurangi. Tujuannya untuk apa? Supaya buah yang kemudian dihasilkan, biarpun lebih sedikit, tapi lebih besar. Kemudian, ketika orang merantingi, itu kan juga usaha supaya pohon menghasilkan buah yang lebih. Kalau Bapak Ibu punya pohon mangga misalnya, akan ada ranting-ranting atau cabang-cabang, kadang disebutnya itu cabang air itu ya, yang harus dipotongin. Tujuannya untuk apa? Supaya makanan yang dibawa ke ini ke dahan-dahan itu tidak habis sia-sia, supaya fokus kepada ranting-ranting yang ada bunganya. Merantingi pohon anggur itu dalam arti tertentu digambarkan ini, kalau tangkai atau pohon anggur dirantingi, pohonnya harus kerja keras ini. Di hari Sabat biarkan, nggak usah diranting. Mau tumbuh, mau menghasilkan buah anggur banyak, biarkan. Tumbuh atau hasilnya cuma sedikit, biarkan saja. Udah. Dan hasil tanah di tahun Sabat, jangan pikir panen, lalu panennya disimpan di lumbung atau dijual. Hasil tanah yang keluar di tahun Sabat, lihat ke ayat 6. Hasil tanah selama Sabat harus jadi makananmu sendiri, makanan budakmu, makanan orang upahanmu, makanan orang asing yang tinggal di tempatmu, makanan ternakmu, bahkan makanan untuk binatang liar. Ini yang harus dikerjakan di tahun Sabat. Nah, kemudian, jadi di dalam teks ini tadi sebenarnya sudah ada perhatian untuk memperhatikan tanah. Tanahnya biar istirahat. Ini urusannya sebenarnya dengan merawat tanah yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Tanah juga dirawat. Nah, cara merawatnya kan seperti yang mereka pahami dulu. Kalau sekarang tanah kayaknya merawat, tapi banyak yang sebenarnya enggak. Maksudnya begini, Bapak Ibu, ketika saya masih kecil dulu, kalau pergi ke sawah dengan bapak saya, itu bapak saya bisa nyangkul tanah yang habis dipanen gitu ya, padinya. Bapak saya nyangkul tanah, saya bisa tangkap belut dari situ. Jadi dari tanah yang dicangkul itu langsung ketahuan ada belut. Tapi beberapa bertahun-tahun kemudian hal seperti itu enggak ada lagi. Kenapa? Pupuk kimia kan? Pupuk kimia. Tujuan pupuk kimia itu apa? Ya memacu pertumbuhan supaya hasil tanah maksimal, hanya itu yang dipikirkan. Tapi kemudian bagaimana merawat tanah, itu nggak diperhatikan. Nah kalau dulu, ini kalau di Jawa Tengah yang saya tahu, cara merawat tanah,
yaitu dengan menanam satu jenis pohon perdu, bukan pohon yang tinggi. Nah, kami menyebutnya orok-orok gitu. Tanaman itu nanti akan menjadi seperti makanan bagi tanah. Dan tanahnya bukan hanya menjadi subur, tapi juga kelihatan segar. Tapi sudah tidak ada lagi. Bahkan pohon itu apakah masih ada, sudah tidak tahu lagi saya. Karena banyak sawah di sana sudah ditanami beton, sudah alih fungsi jadi bangunan. Tapi yang kita bisa pelajari dari ini tahun Sabat ini tadi ya, itu merawat pemberian, merawat tanah yang diberikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak ngomong tanah lagi kan ya. Tanah Bapak Ibu hasilnya apa hasil tanah yang keluar dari tanah yang Bapak Ibu miliki? Sudah nggak ngomong itu lagi kan? Saya masih punya pohon apa ini mangga, tapi juga nggak seberapa. Pohon belimbing belum berbuah, pohon rambutan juga ada, belum ada buahnya. Tapi juga ada pohon alkisah yang sudah lama tumbuh. Dan mungkin sudah banyak orang nggak tahu lagi pohon alkisah itu pohonnya kayak apa. Tapi ini rupanya pohon yang cuma ada di sekitar di Jawa bagian barat ini. Saya dulu pertama kali tahunya dijual di kebun binatang Ragunan. Buahnya warna kekuningan, tapi lalu daging buahnya kalau matang rasanya kayak ubi. Beberapa orang menggunakannya untuk bikin puding. Bahkan ada ini soal yang lain lagi. Tanah yang diberikan oleh Tuhan dulunya menumbuhkan macam-macam jenis tumbuhan, tapi ada banyak tumbuhan yang sudah tidak diurus lagi, sudah mau disebut punah atau nggak muncul lagi, bisa. Ada banyak tanaman yang mungkin sudah nggak ada lagi karena orientasi kepada hasil membuat orang mengabaikan apa menyebutnya tumbuh-tumbuhan yang asli di sini dulu. Kembali ke ini pertanyaan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, semua yang saya miliki, ya ada satu hal yang perlu mendapat perhatian yang kita pelajari dari tahun Sabat, yaitu merawat pemberian Tuhan. Kalau urusan tanah, merawatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu apa saja dan bagaimana merawat. Merawat itu juga menjadi bentuk syukur loh ya. Ini rumah diberikan oleh Tuhan. Kalau rumah ini nggak saya urus, wah nanti bisa repot. Bukan orang lain yang repot, saya sendiri juga akan repot. Tapi juga dulu waktu mau bangun rumah berdoanya luar biasa. Serius berdoa. Ketika rumah sudah jadi, kayak nggak terurus, nah ini kan seperti lupa kalau kita pernah berdoa, minta macam-macam hal kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh apa yang kita bisa pelajari. Baik, sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ayo. Ada yang mau bertanya? Pak Seto, saya mungkin tadi tergelitik dengan tahun Sabat. Tahun Sabat saya baru pernah dengar seumur hidup ini. Belum pernah baca juga memang. Ini hari ini baru tahu kalau ada tahun Sabat. Terus Yesus sendiri pernah menyinggung masalah ini enggak Pak ya? Kalau di Perjanjian Baru.
Nah, kalau Bapak selama ikut Yesus saja nggak pernah dengar tahun Sabat, berarti ya jangan-jangan nggak pernah ya. Biasanya kan hari Kalau Sabtu. sudah, kalau sekian lama ikut Yesus, dengar bacaan sana sini nggak pernah mendengar tahun Sabat, jangan-jangan ya nggak, Tuhan Yesus nggak pernah menyebut soal tahun Sabat. Tapi pertanyaannya kenapa kok nanya hubungannya dengan Yesus? Ya biasanya kan Yesus suka mengambil peraturan-peraturan yang ada di Taurat gitu ya. Yang seringkali diambil oleh Yesus bukan enggak semua, tapi hal-hal yang rupanya mendasar, pokok, yang utama itu yang diambil oleh Yesus. Yesus juga enggak nyebut tahun Sabat, tahun-tahun Yobel enggak disebut juga. Tapi ya inilah, ketika kita membuka Perjanjian Lama, lalu kita bisa lihat, kita bisa perhatikan, ternyata mereka punya keyakinan dan praktek hidup yang seperti itu. Ambil contoh misalnya ini tadi ya, yang baru saja saya sebut. Merawat apa yang pernah diberikan Tuhan kepada saya. Ini bentuk ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Bapak Ibu selama ini mengerjakan yang seperti itu, ya kalau merawat, ya, tetapi pekerjaan merawat apa yang saya miliki, itu ternyata menjadi bentuk ungkapan syukur dan pengakuan kepada Tuhan. Itu enggak kita temukan di Perjanjian Baru, mana kita temukan? Enggak. Tuhan Yesus enggak mengajarkan segala sesuatu, enggak. Tapi hal yang mendasar dalam relasi dengan Tuhan dan sesama itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Cara merawat pemberian Tuhan bagaimana? Nah, kalau dulu merawat itu dengan berhenti di tahun ke-7. Nah, kalau sekarang pemberian Tuhan kepada kita beda, cara merawatnya juga pasti berbeda. Ada enggak nyapu rumah berkaitan dengan syukur kepada Tuhan? Enggak pernah ngomong gitu kan? Tapi coba Bapak Ibu, kalau orang ngomongin nyapu rumah, urusannya dengan kebersihan, dengan kenyamanan gitu kan. Iya. Tapi Bapak Ibu kan waktu mau beli rumah atau bikin rumah berdoa apa enggak dulu? Iya. Berdoanya gimana coba? Supaya uangnya cukup atau supaya rumahnya jadi? Dan perhatikan gembira, berdoanya sungguh-sungguh, ketika rumah jadi, memang senang beneran kan ya? Kelihatannya hanya menyapu, membersihkan, mengecat, tapi itu bisa menjadi bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya, gitu Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang paling dikenal untuk tahun Sabat atau tahun Yobel, teksnya yang ini. Yang ulangan 15 tadi juga menyebut, tetapi yang ini lebih lengkap. Ada lagi? Belum. Ini pembicaraan kita tentang, ini agak repot karena saya ngomong kepada orang-orang yang sejahtera soalnya. Tapi enggak ada tema, enggak ada nada atau suara yang kencang, yang keras, yang tampak seru gitu enggak. Tetapi ini akan menjadi lebih banyak permenungan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian yang sebelumnya tadi, menggunakan pemberian Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu juga sesuatu yang sangat serius kan ya. Kalau mau pakai pertanyaan jahat, itu begini. Berapa banyak uang yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu? Kalau bisa menghitung keterlaluan kan.
Tapi Bapak Ibu, ini ngomong perasaan. Ngomong perasaan. Saya tidak bisa ngomong persentase, saya nggak bisa. Bapak Ibu juga tidak mungkin nggak bisa jawab persentase. Apakah saya sudah merasa cukup menggunakan milik saya untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan? Jangan jawab kepada saya, jawab kepada diri sendiri, jawab kepada Tuhan. Dan kemudian, kalau saya menggunakan milik saya untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan, saya minta balasan apa enggak? Kalau saya minta balasan, ada yang aneh di situ. Kenapa? Yang saya miliki ini pemberian Tuhan. Sebagian kecil dari yang saya miliki, bagian kecil aja kan ya, saya gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau hanya sebagian kecil yang saya gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, lalu saya menuntut Allah memberikan 10, 100, 1000 kali lipat. Ini namanya apa jadi? Tapi yang juga disampaikan di dalam teks-teks di kitab Taurat begini, kalau kamu menggunakan uangmu, hartamu untuk melakukan kehendak Tuhan, kamu memang harus bergembira karena itu. Dan kamu nggak usah khawatir. Tuhan akan memberikan lebih, Tuhan akan berkenan kepada tindakanmu, dan percayalah, Tuhan akan memberikan. Tapi bukan saya memberi supaya Tuhan memberi. Tapi yang terjadi, Tuhan memberi, saya memberi, Tuhan memberi, saya memberi. Begitu seterusnya. Bapak Ibu periksa saja sendiri ya. Periksa di mana? Periksa sendiri yang Bapak Ibu alami, lakukan. Nah, kemudian kembali ke tema yang pertama tadi. Orang bisa lupa dengan Tuhan justru ketika hidup dalam kelimpahan. Menyangka bahwa yang saya miliki itu bukan dari Tuhan. Dan konsekuensinya nggak peduli dengan yang dimaui atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, ada lagi? Tapi ini Bapak Ibu kalau bertanya yang urusannya dengan teks saja ya, jangan konsultasi masalah ekonomi, saya nggak tahu. Jangan ngomong persentase penggunaan uang dan seterusnya, saya nggak akan jawab dan saya nggak bisa jawab. Yang saya bisa terima untuk diskusi materi yang ada di teks Alkitab. Tapi Bapak Ibu kalau saya bertanya begini, yang seperti ini pernah Bapak Ibu pelajari sebelumnya atau enggak? Yang di Taurat ternyata bicara tentang Tuhan yang menghendaki kesejahteraan umat. Gitu. Belum, Mbak. Karena yang sering kali diomongkan kalau di antara umat Katolik kan bantu orang miskin, sudah gitu aja terus. Tapi kemudian ada yang aneh. Bantu orang miskin ya. Tapi kemudian seolah-olah Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya miskin. Padahal sudah sejak lama Bapak Ibu, gereja itu memikirkan kesejahteraan semua. Nanti ini sambungannya juga dengan ajaran sosial gereja. Nah, sekarang kita lihat apa yang disampaikan di dalam Alkitab berkaitan dengan ini, hidup sejahtera, kesejahteraan bersama. Baik, enggak ada. Lanjut ke ayat 8, masih di Imamat bab 25 ya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Yakni 7 kali 7 tahun.
Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala trompet, di mana bulan yang ke-7 tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Karena itulah tahun ini disebut tahun Yubel. Ini yang kata itu sama dengan kata trompet atau sangkakala. Ini tahun ke-50 jadinya ya. 7 kali 7, 7 tahun sabat. Nah, tahun berikutnya. Nah, itu. Ayat 50. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Itu harus menjadi tahun Yubel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum. Tahun yang ke-50 harus menjadi tahun Yubel bagimu. Jangan menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, janganlah kamu tuai. Pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yubel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yubel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Maksudnya, Bapak Ibu begini. Oh, tunggu dulu, supaya lebih jelas nanti boleh dilihat di ayat 14, nanti akan lebih jelas. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yubel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, maka makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Yahweh Allahmu. Nah, sekarang begini, tolong ini untuk bayangan saja ya, untuk ilustrasi. Tahun 30 itu ya, itu tahun Yubel. Tahun 30 itu tahun Yubel. Nah, pada tahun itu, orang yang pernah menjual tanahnya harus menerima kembali tanah itu. Orang yang membeli tanah harus mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya. Itu di tahun Yubel. Nah, kemudian kalau jual beli tanah, jadi kalau jual beli tanah bukan pindah hak milik selamanya. Yang ada adalah sekarang tahun 23. Tahun 23 sampai tahun 30 itu berapa kali panen. Nah, harga jual tanah dihitung dengan cara itu. Itu namanya apa kalau sekarang? Jadi hanya hak guna atau apa namanya? Hak guna. Hak guna ya. Jadi tidak ada pembelian yang permanen lalu pindah kepemilikan. Nah, kemudian, jadi ulang lagi ya, pada tahun Yubel, tahun yang ke-50 itu, orang yang membeli tanah harus mengembalikan tanah kepada pemiliknya, dan pemilik tanah akan menduduki lagi tanah miliknya sendiri.
Nah, kemudian lihat ayat 10. Kebebasan. Tahun kebebasan. Nanti akan ketemu, ini budak-budak juga di tahun itu juga harus balik ke jadi orang merdeka lagi. Tapi kebebasannya tunggu dulu ya, masih ada keterangan yang lain. Sekarang silahkan ke ayat 23, ngomongin tanah lagi. Ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak. Kenapa? Karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagi. Nggak ada orang menjual tanah mutlak dan ini dibenarkan. Nggak boleh. Kenapa? Pemilik tanah yang sesungguhnya itu adalah Allah. Seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat harus datang dan menebus yang dijual oleh saudaranya. Misalnya, saya terpaksa menjual tanah. Maka saudara saya, orang yang paling dekat dengan saya, itu harus menebus tanah itu. Kalau nggak ditebus, ya nanti akan kembali, tapi nunggu tahun Yobel. Tanah nggak akan dipindahkan ke kekuasaan orang lain. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan dan seterusnya. Itu teknis pembelian kembali tanah itu. Nah, kemudian berikutnya saja yang rumah juga harus mengalami itu. Yang terpaksa jual rumah juga harus ada yang menebus, kalau enggak ya nunggu sampai tahun Yobel. Nah, ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antara. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Yahweh Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allah. Ada anggota saudara yang miskin, nggak punya apa-apa lagi. Maka orang itu harus diperlakukan. Harus diperlakukan sebagai orang asing, sebagai pendatang. Maksudnya gimana? Diberi tempat untuk tinggal, diberi pekerjaan, dan kemudian diberi upah. Orang asing atau pendatang datang ke Israel itu dalam rangka itu. Mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan. Nah, kemudian kalau ini di zaman dulu ya, ini kalau sampai ini ayat 37, memberi uang terus ada bunga, riba. Nah, ini dari zaman dulu ternyata sudah ada ya. Sudah ada riba atau uang atau bunga. Itu bedanya apa riba dengan bunga? Ada yang tahu nggak? Bedanya bunga dengan riba. Sama saja. Tapi dalam teks seringkali dibedakan. Kalau minjem uang 1 juta, lalu ketika kembali jadi 1.100.000. Yang 100 ini bunganya kan.
Kalau minjem minyak 10 tempayan, nanti ketika mengembalikan itu menjadi 11 tempayan. Ini namanya bunga juga. Enggak tahu ya. Kita nggak pernah meminjam dengan urusan seperti itu. Yang tahu hanya bunga. Minjem barang, enggak. Tapi di zaman kuno seperti itu, ya nggak begitu kelihatan perbedaannya. Tapi sistem seperti itu sudah ada di zaman kuno. Tapi begini, kalau sekarang orang bisa meminjam uang untuk usaha kan ya, sehingga orang yang meminjam uang tidak selalu hidupnya miskin, nggak punya uang atau menderita. Usaha dan bukan karena kurang. Nah, kalau di zaman dulu yang seperti itu hampir nggak bisa ditemui. Saya belum menemukan soalnya. Orang-orang yang meminjam uang itu bukan dalam rangka usaha, tetapi dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, makan, dan juga pajak. Orang tetap harus bayar pajak. Sehingga orang yang meminjam uang, itu bisa dikatakan orang ini pasti orang berkekurangan. Lalu kita akan ketemu begini, mengambil keuntungan dari kemalangan orang. Itu masalah yang lain lagi kan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu berkelimpahan, nggak bingung dengan soal keuangan lagi, tertarik untuk pergi ke rentenir, nggak akan tertarik pergi ke rentenir. Yang datang ke rentenir, semuanya orang-orang susah, orang-orang terpaksa kan ya. Sudah pasti. Ada yang justru memang mengatakan, ya memang itu rentenir, tapi saya perlu uangnya cepat. Dan memang itu sudah merupakan pertolongan bagi saya. Ada yang bilang begitu. Saya juga ketemu orang-orang yang harus menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi kita lihat di sisi yang lain ya, yang apa adanya, yang normal. Orang yang meminjam uang dan ya di zaman kuno, jangan sampai mau bayar bunga setinggi apapun, itu semuanya adalah orang yang terpaksa. Nggak bisa dibandingkan dengan situasi sekarang ketika banyak orang meminjam bukan karena kekurangan. Nah, yang kemudian kita perlu perhatikan di dalam ini, perhatian kepada orang miskin di kitab Imamat ini, sederhananya begini, jangan sampai melihat orang susah itu sebagai peluang untuk memperkaya diri. Nah, dulu caranya begitu. Nehemia juga harus menghadapi situasi itu, nanti kita diskusikan pada waktu ini. Tapi kalau sekarang, kita akan ketemu prinsip yang sama. Jangan sampai melihat orang yang berkesusahan itu sebagai sarana, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Memang bisa kayak zaman dulu, bisa, walaupun metodenya lain ya. Bapak Ibu senang kan bantu ke panti asuhan? Saya tidak bicara jelek tentang semua panti asuhan, enggak. Tapi orang kalau diminta untuk bantu panti asuhan, banyak yang ringan, gampang sekali bantu. Tapi kemudian ada yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kebaikan itu, ada. Kumpulkan anak-anak, yang dikumpulkan itu orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang tidak tahu, ngomongnya ini asrama, di tempat sono, di tempatnya dikatakan anakmu nanti ditempatkan di asrama. Di sini ngomongnya ini panti asuhan. Tujuannya untuk apa? Mendapat uang. Belum lagi kalau memanfaatkan situasi seperti itu untuk mengambil uang kekayaan yang banyak. Jangan dikira
Nggak ada yang seperti itu. Ada, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, terus kemudian jangan kemudian berhenti nggak mau bantu panti, bukan. Bagaimanapun Bapak Ibu lebih tahu tentang mana yang perlu dibantu, mana yang enggak. Dan memperhatikan itu kalau mau bantu. Tapi yang saya maksudkan, orang bisa menggunakan kekurangan, kelemahan, bahkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan penghidupan. Oh, bukan penghidupan sih, kemewahan. Berikutnya, ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yubel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyang. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari yang sudah kita lihat. Jadikan mereka pekerja, mendapat upah, ya, dan habis itu nanti di tahun Yubel suruh balik, gitu ya. Nah, kemudian sekarang ini bicara tentang tahun Yubel, itu yang dimaksudkan. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari, kan. Kita sudah tidak ngomong lagi tentang ini, orang pinjam uang, sampai kemudian berbunga, bunganya jadi pokok, berbunga lagi. Lalu bisa terjadi konsekuensi berikutnya adalah rumah digunakan untuk bayar utang. Rumah nggak cukup, anak-anak dijual jadi budak. Lama-kelamaan, bukan hanya istri yang dijual jadi budak, ini bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya ini bisa jadi juga harus dijual jadi budak. Itu hal yang sangat biasa terjadi di zaman dulu. Tetapi dalam hal ini, kitab Imamat menunjukkan orang Israel jauh lebih maju. Kalau yang ada dalam situasi seperti itu adalah sesama orang Israel, jangan perlakukan dia sebagai budak. Jangan jual dia sebagai budak. Yang boleh menjadi budak itu hanya orang asing. Tapi gimana? Ada kasus yang berbeda lagi ini, 47. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, ini pendatang, orang asing, masuk ke Israel, menjadi kaya, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum asing, maka sesudah ia menyerahkan diri, ia berhak ditebus. Yakni seorang di antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Ini kasusnya lebih ekstrim karena orang asing masuk ke Israel, malah sukses di tanah Israel. Nah, yang orang Israel malah menjadi budaknya. Nggak ada pilihan. Orang yang seperti ini dalam tanda kutip harus diselamatkan. Harus ditebus. Bagaimanapun caranya, beli orang itu supaya dia jadi orang merdeka. Nah, Bapak Ibu, ini juga lihat perhatian kepada sesama saudara. Sangat diperhatikan di sini. Kalau sesama orang Israel mau jual diri jadi budak, jangan, nggak boleh. Jadikan dia orang upahan. Kalau ada seorang Israel mau atau terpaksa jual dirinya sebagai budak kepada orang asing, saudara-saudaranya harus menebus dia, membebaskan dia. Nah, Bapak Ibu, nah ini keterangan yang kita bisa lihat dari Imamat bab 25 tentang tahun Yubel.
Dan kalau kita perhatikan secara menyeluruh, Bapak Ibu, urusannya dengan kesejahteraan kan ya? Urusannya dengan kesejahteraan. Dalam teks ini tadi semua, jangan-jangan yang paling menderita itu adalah menjadi orang Israel, menjadi budak orang asing, tapi tinggalnya di Israel. Itu harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada orang Israel yang mau jadi budak, tidak boleh jadi budak sesama orang Yahudi. Kamu jadi pekerja. Aku akan memberikan makanan kepadamu, aku akan mencukupi kebutuhan. Nah, begitu. Nah, di kemudian hari ada pelanggaran, banyak pelanggaran. Nanti pada waktunya kita akan lihat bagaimana Amos itu mengecam pelanggaran terhadap yang seperti ini. Sudah diingatkan supaya tidak ngambil bunga atau riba. Tapi di zaman Amos, hutangnya sedikit, tetapi bunga melimpah-limpah, sampai akhirnya anak, istri, bahkan dirinya sendiri harus dijual. Di zaman Nehemia, nanti juga pada waktunya kita akan lihat, ada yang aneh. Orang-orang Yahudi menjual sesamanya jadi budak ke orang asing. Nanti Nehemia yang nebus. Lama-kelamaan mereka sengaja buat begitu. Orang dijual sebagai budak, lalu nanti biar Nehemia yang menebus. Itu pelanggaran yang kemudian yang terjadi di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, ini untuk malam hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti untuk pertemuan yang berikut, sebentar saya. Di pertemuan berikut kita akan belajar dari guru-guru hikmat, tapi khususnya kita akan belajar dari kitab Amsal. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda di awal supaya mereka tidak celaka, supaya mereka tidak susah, atau dengan kata yang seperti kita lakukan sekarang, supaya mereka bisa hidup sejahtera. Dan kita akan lihat, Bapak Ibu silahkan baca-baca di kitab Amsal. Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini, terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak pencerahannya malam hari ini. Mas, kita lanjut di minggu depan. Seperti tadi Pak Seto sebutkan, kita akan belajar dari Amsal. Kita baca-baca dulu. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami telah lewati pengajaran dari Pak Seto tentang hidup sejahtera sesuai menurut kehendak Allah. Ya Bapak, kami lebih sadar bahwa begitu penting, begitu banyak pemberian yang Kau berikan pada kami, dan pada malam hari ini kami tambah sadar dan berterima kasih dan bersyukur kepada apa yang Kau berikan pada kami. Dan ini semua sarana yang Kau berikan kepada kami agar kami dapat lebih memahami dan mengerti sabda-Mu, dan kami dapat mengikuti apa yang Engkau hendaki, memuji memuliakan diri-Mu selalu, dan mengandalkan segala sesuatu di tangan-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami semua, terutama Pak Seto yang memberikan pengajaran tanpa pamrih, semuanya menjadi bekal buat kita semua.
Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan istirahat. Kami mohon Kau berikan istirahat yang baik buat kami, dan kami mohon bimbingan Engkau agar kami dapat menjaga kesehatan dan agar masih sehat dan dapat terus membaca, mempelajari, menggali kehidupan ini lebih dalam lagi sesuai dengan apa yang Engkau hendaki. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Bapak Ibu